Selamat berjumpa lagi di hari ini, Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat ke-26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu jauh lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara-saudari pencinta intisari Sabda Harian yang terkasih dalam Kristus, sesudah dua tema yang diajarkan Yesus kepada murid-murid dan kepada publik dalam khotbah di bukit, penginjil Matius langsung memunculkan tema baru yang menggetarkan hidup karena sifatnya urgen atau bahkan darurat. Penginjil Matius merumuskan ulang ajaran Yesus dalam 7 ayat, yaitu ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-26, menjadi satu rumusan yang sangat menarik, singkat, padat, to the point, dan merupakan satu suruhan tindakan wajib. Jika engkau pernah memarahi saudaramu, jika engkau pernah berkata jahil kepada saudaramu, jika engkau pernah berkata kafir tentang saudaramu, atau bahkan jika engkau pernah melumpuri hidup saudaramu dengan serentetan kata-kata kotor lainnya, maka segeralah penuhilah perintah Yesus ini. Pergilah, berdamailah dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu berupa puji-pujian kepada Allah sebagai Bapa yang patut dipuji. Sembahanmu berupa aksi penyembahan kepada Allah sebagai Bapa yang patut disembah. Persembahanmu itu dinaikkan mungkin dalam permohonanmu kepada Allah Bapa sebagai sumber kelimpahan, dan juga meminta pengampunan kepada Allah Bapa sebagai Allah Bapa Maha Pengampun. Dengan berbuat demikian, Anda sudah menerima bonus keselamatan kekal dari Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu sudah lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari pencinta intisari Sabda Harian yang terkasih, dalam masa Prapaskah minggu pertama ini,
kita diajak oleh Yesus sendiri untuk merenungkan betapa pentingnya sebuah tindakan pengampunan yang sudah pasti akan melahirkan kedamaian dan ketentraman. Yesus menghendaki agar kita tidak merasa kecil seperti debu abu di hadapan Bapanya. Semestinya kita harus merasa selalu dihargai, diangkat, dirangkul, dicintai oleh Allah sebagai Bapa Maha Pencinta. Pada Mazmur 119, dalam ayat-ayatnya mengungkapkan cinta Bapa yang tiada tara. Jika engkau menghitung-hitung kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang pendosa pun selalu lari kepadamu. Sebab hanya padamu ada kasih setia. Saudara, saudari pencinta sabda harian yang terkasih dalam Kristus, janganlah jemu-jemunya berbuat baik, mengampuni, berdamai dengan sesamamu. Meski itu sulit, tetapi selalu diusahakan. Meski itu berat, tetapi tetap setialah, karena Allah Bapa dalam diri Putranya Yesus Kristus mempersiapkan bonus untukmu. Kedamaian dan kelimpahan hanya diperuntukkan bagi anak-anak Allah. Dan ingat, setiap orang yang mengusahakan perdamaian, pengampunan bagi siapapun, dimanapun, dalam situasi apapun, merekalah anak-anak Allah. Dan bagi mereka dihadiahkan kedamaian dan kelimpahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.